Sehat Kang Edi? Alhamdulillah. Malam ini kita lanjutkan hadis 10 Ustaz ya? Siap. Masih lanjut ya? Insya Allah. Anda buka Ustaz ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, alhamdulillah di kesempatan Kamis malam ini kita bertemu kembali di kajian rutin yang diselenggarakan oleh Ittiba Mengaji, membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang dibimbing oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-10, yaitu sebab terkabulnya doa. Jamaah sekalian, seperti biasa kajian malam ini akan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pembahasan materi. Kemudian selepas pembahasan materi kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi jemaah yang akan bertanya. Pertanyaan dapat diketikkan di chat room, ditujukan ke host. Dan bagi jemaah yang ingin bertanya langsung ke Ustadz, bisa klik tombol raise hand. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema. Jemaah sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah bersama dengan kita. Mari kita sama-sama simak dan ikuti pembahasan materi. Mohon disiapkan catatannya untuk mencatat ayat-ayat hadis serta faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Masih kita membicarakan al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. Dan ini adalah pertemuan yang ke-16 dari pembacaan matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya bacakan kembali hadis yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah, penulis Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء
يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para Rasulnya dengan firman-Nya, Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Dan Dia berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh di dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan mengangkat tangan. Ya, tadi di dalam hadis kan disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bersafar dalam keadaan kusut berdebu, dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada mengangkat tangan. Kita masuk kepada pembicaraan lanjutannya, yaitu ketika orang yang bersafar jauh ini mengatakan Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Ini sebenarnya adalah kata yang tersembunyi sesuatu darinya. Ketika dia mengatakan Ya Rabb, Ya Rabb, kalau kita terjemahkan Ya Tuhanku, ya Tuhanku, maksudnya adalah wahai Tuhanku, berikanlah aku ini. Wahai Tuhanku, berikanlah jauhkanlah aku dari ini. Nah, jadi di sana ada semacam kata yang tersembunyi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, ada semacam kata yang tersembunyi, yaitu permintaannya. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ini. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku ini. Kemudian di sini orang ini mengulang 2 kali. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya Rabb, ya Rabb. Ini menunjukkan bahwa termasuk sebab yang terbesar dikabulkannya doa adalah al-ilhahu fi du'aillahi ta'ala. Meminta kepada Allah dengan terus menerus. Mintanya terus menerus, tidak sekali, 2 kali, tidak, tetapi terus menerus. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari kata-kata Ya Rabb, Ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, yang pertama wahai Tuhanku ada semacam kata yang tersembunyi di situ. Yaitu wahai Tuhanku, berikanlah ini. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dari ini. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, begitu juga ada hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa ketika seorang berdoa Ya Rabb, Ya Rabb, maka ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ya, ketika seseorang mengucapkan Ya Rabb, Ya Rabb. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma min 'abdin yaqul Ya Rabb, Ya Rabb illa qala lahu rabbuhu labbaika, labbaika." Kata sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah seorang hamba mengucapkan saat berdoa Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, melainkan akan berkata Allah kepada dia Labbaika, labbaika, iya wahai hambaku, iya wahai hambaku. Nah, ini menunjukkan bahwa mengucapkan Ya Rabb, Ya Rabb
diulang 2 kali termasuk dari sebab pengabulan doa. Kemudian juga yang harus diperhatikan dalam kata-kata ya Rabb adalah bahwa Rabb adalah salah satu nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Darda dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kedua-duanya berkata Ismullahil Akbar Rabb, yang artinya nama Allah yang paling besar adalah Rabb 2 kali gitu ya, menunjukkan bahwa termasuk sebab yang paling diharapkan dikabulkan doa saat berdoa mengucapkan Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Imam Malik rahimahullah dan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri. Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in, kemudian Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri juga tabi'ut tabi'in. Beliau ditanya tentang orang yang berdoa dengan mengucapkan ya Sayyidi, ya Sayyidi. Jadi ketika dia berdoa minta kepada Allah dengan mengucapkan ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai tuanku. Maka Imam Malik dan juga Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Malik imam Darul Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah, ahli fikih, ahli hadis. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, imamul mufassirin, imamul muhadditsin, ahli hadis. Kedua-duanya berkata ya Rabbi, ya Rabbi. Lebih baik dia mengucapkan ya Rabbi dibandingkan ya Sayyidi. Ya. Kenapa? Kata Imam Malik, kama qalatil anbiya fi du'aihim. Sebagaimana para nabi kalau berdoa mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini dia. Ya, ini beberapa rahasia dari kata ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kalau kita perhatikan doa-doa di dalam Al-Qur'an, maka kita akan dapati kebanyakan doa-doa di dalam Al-Qur'an dimulai dengan Rabb. Rabbighfirli, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, semuanya hampir doa-doa di dalam Al-Qur'an hampir semuanya dengan kata Rabb. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah berarti sifat Allah, bukan makhluk. Maka Al-Quran dengan kalamullah. Makanya doa di dalam Al-Quran dengan kata Rabb yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sedangkan doa-doa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan kata Allah, Allahumma, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rahasianya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kata Allahumma menunjukkan bahwa seorang hamba meminta kepada Allah. Ya, seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, berarti di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya lelaki yang bersafar ini dia memiliki 4 sifat dan keadaan yang dengannya semestinya doanya dikabulkan. Yang pertama, dia dalam keadaan safar, bepergian jauh, dan safarnya dalam keadaan ketaatan. Yang kedua, dia kusut dan penuh dengan debu.
Yang ketiga dia mengangkat kedua tangannya. Yang keempat dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkumpul di dalam diri orang tersebut sebab-sebab yang besar, yang agung untuk dikabulkannya doa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mat'amuhu haram." Di sini diterjemahkan tadi padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Kita lihat ya. Hadisnya berbunyi bagaimana? Mat'amuhu haram. Apa itu mat'am? Yaitu makanan yang dikonsumsi. Itu namanya mat'am. Makanan yang dikonsumsi. Ya. Dan berarti makanannya ini dicari dengan cara yang haram. Bukan zat makanannya yang dibicarakan, tetapi cara mencari makanan tersebut yang dibicarakan. Cara mencari makanan tersebut yang dibicarakan. Begitu juga masyrabuhu haram, yaitu makanan minuman yang didapatkan dengan cara yang haram. Malbasuhu haram, ya, dan pakaian, maksudnya adalah pakaian yang didapatkan dengan cara yang haram. Kemudian di sini kan disebutkan tadi, dan makanannya haram, dan minumannya haram, dan pakaiannya haram, ya. Ini dan ini sebenarnya bukan dan, tetapi maknanya adalah atau. Makanannya haram, atau minumannya haram, atau pakaiannya haram. Nah, kenapa atau? Berarti ya, seseorang jika ingin dikabulkan doanya, maka dia harus menjauhi setiap dari yang disebutkan. Makanan yang haram, atau makanan yang didapat dengan cara yang haram, atau minuman yang didapat dengan cara yang haram, atau pakaian yang didapat dengan cara yang haram. Bukan berarti terkumpul tiga-tiganya baru tidak dikabulkan doa. Tidak, salah satu saja tidak dikabulkan doa. Nah ini. Kemudian di sini disebutkan wa ghudhiya bil haram. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Sebenarnya terjemahannya kurang pas, ya. Kenapa? Karena wa ghudhiya bil haram artinya adalah dia diberi makan dari mulai kecil dengan harta yang haram. Nah, itu maksudnya. Ya, dia diberi makan dari mulai kecil dengan harta yang haram. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW bersabda tadi, dan makanannya haram, atau minumannya haram, atau pakaiannya haram, ini dalam keadaan dewasa, atau diberi makan saat kecil dengan sesuatu yang haram. Nah, jadi baik itu kecil atau dewasa akan sangat berpengaruh terhadap pengabulan doa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lihat di sini yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti kenyang merupakan penyebab terhalangnya dikabulkan doa. Ketika Rasulullah SAW bersabda, dan makanannya haram. Ada mungkin orang yang berpikiran, oh berarti nggak boleh kenyang kalau makan agar dikabulkan doa. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya,
tetapi maksudnya adalah makanan yang dikonsumsi baik ketika kecil atau besar itu dihasilkan dari sesuatu yang haram. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti kenyang menghalangi terkabulnya doa. Kenapa? Karena di awal kan kita diperintahkan untuk makan yang halal dan tidak dilarang untuk kenyang. Yang terlarang adalah berlebih-lebihan menghambur-hamburkan makanan. Nah, itu yang terlarang. Adapun makan sampai kenyang tidak terlarang. Kemudian berarti dari penggalan hadis ini wajib hukumnya mencari harta yang halal. Dan mencari harta yang halal itu penyempurna dari beramal saleh. Ya, penyempurna dari beramal saleh. Karena amal saleh tidak mungkin kecuali dengan makan, minum, dan berpakaian. Ya. Dan apa saja yang diperlukan dari tempat tinggal, transportasi, kemudian senjata untuk berperang, kemudian alat-alat tulis, ya, maka apabila amal saleh kita diperintahkan untuk beramal saleh, maka sesuatu yang menunjang amal saleh pun diperintahkan untuknya, ya. Maka amal saleh harus dari sesuatu yang halal, dan hal-hal yang menunjang amal saleh juga harus sesuatu yang halal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Maka ibadah kepada Allah tidak bisa terlaksana kecuali ketika kita hidup dengan makan, dengan minum, dengan berpakaian, dengan tempat tinggal. Tidak mau tidak kita harus memiliki itu. Maka pada saat itu, ya, berarti kita diperintahkan untuk beramal ibadah kepada Allah dan itu hukumnya wajib. Dan apa saja yang menjadi sarana untuk mengerjakan ibadah tersebut berarti juga wajib. Berarti makannya, minumnya, berpakaiannya, ya, itu juga wajib. Ketika beramal salehnya harus benar-benar baik, maka makan, minum, berpakaian, bertransportasi juga benar-benar baik. Nah, itu pelajaran. Kemudian disebutkan fa anna yustajabu lidzalik. Diterjemahkan di sini, ya, dalam buku terjemahan kita. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pernyataan pengingkaran atau semacam sebuah keanehan. Padahal sudah mengumpulkan seluruh sebab-sebab untuk dikabulkannya doa, ternyata tidak dikabulkan doa. Ya, ternyata tidak dikabulkan doa. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Apakah orang yang makan makanan dengan cara yang haram, minum minuman dengan cara yang haram, berpakaian dengan cara yang haram, diberi makan dari mulai kecil dengan hasil-hasil harta haram, apakah benar-benar doanya tidak mungkin dikabulkan? Ini pertanyaan. Apakah benar-benar doanya tidak mungkin dikabulkan? Maka jawabannya, pengabulan doa untuk orang-orang seperti ini jauh kemungkinan, tetapi tidak mustahil. Garis bawah itu baik-baik. Orang yang makanannya haram, minumannya haram, berpakaian dari cara dengan harta yang haram,
diberi makanan dari mulai kecil dengan harta hasil yang haram, apakah memang tidak dikabulkan doanya selamanya? Maka jawabannya adalah pengabulan doa orang seperti ini jauh kemungkinan, tetapi tidak mustahil dikabulkan. Ya, tidak mustahil dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala bisa saja untuk mengabulkan doa orang-orang ahli maksiat. Bahkan jangankan ahli maksiat, sumber pokok keburukan iblis dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr. Ketika iblis berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, berikan aku umur sampai hari dibangkitkannya manusia. Kemudian Allah mengatakan, qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau akan diberikan umur panjang sampai waktu yang ditentukan. Doa iblis dikabulkan. Maka jadi ringkasannya adalah mencari harta dengan cara yang haram salah satu penyebab terhalangnya dikabulkan doa secara umum, tetapi tidak mustahil untuk dikabulkan juga oleh Allah doanya sebagai bentuk istidraj, penguluran waktu. Yang kedua sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwasanya sebab-sebab agar doa dikabulkan bukan hanya 4 itu saja. Nanti kita akan sebutkan. Sebab-sebab agar doa dikabulkan bukan hanya 4 sebab itu saja yang kita sebutkan tadi. Bersafar yang panjang dalam ketaatan, kusut penuh dengan debu, kemudian setelah itu mengangkat tangan ke langit, kemudian membaca Asmaul Husna. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sekarang kita ambil beberapa faedah tambahan. Faedah penambahan ini menarik. Yang pertama yaitu bahwa antar sesama manusia, maka ketika mereka di hadapan hukum-hukum syariat, maka derajatnya sama, baik itu nabi, baik itu manusia biasa. Maka semuanya sama di hadapan hukum-hukum syariat. Ini bermanfaat terutama bagi para pendakwah. Ya, para kiai, para ustadz, para habib, tokoh agama, bahkan para penuntut ilmu yang sudah merasa dirinya penuntut ilmu, kemudian melihat orang lain awam belum hadir di majelis ilmu, maka hati-hati baik-baik Anda wahai orang-orang yang sudah ngaji ilmu agama. Ketika kita berhadapan dengan syariat Allah, hukumnya sama dengan orang awam yang Anda sebut sebagai orang awam. Ya, apa maksudnya? Ketika diharamkan mendengar musik, maka Anda pun diharamkan mendengar musik. Bukan hanya orang awam yang diharamkan. Ketika disyariatkan sholat 5 waktu dan kemudian ditambahi dengan qabliyah, ba'diyah, tambahi dengan tahajud, witir, maka semuanya sama di hadapan syariat. Bukan berarti ustadz karena dia ngajar dia tidak sholat malam, dia tidak tahajud, witir. Ya, ini hati-hati, pelajaran menarik. Kenapa tadi? Kenapa? Karena para rasul, orang-orang beriman diperintahkan sebagaimana diperintahkannya para rasul. Makan yang baik, ini juga makan yang baik. Maka semua manusia dengan berbagai macam strata, tingkatan pendidikan, ekonomi,
ya, agama, status sosial semuanya sama di hadapan hukum Allah. Makanya ini faedah ini membuang rasa ujub dari dalam diri karena sudah ngaji agama, sudah mengenal manhaj dakwah yang benar, sudah jenggotan, jilbab lebar, bahkan mungkin cadaran, celana di atas 2 mata kaki. Maka kemudian setelah itu melihat orang-orang yang awam, yang tidak duduk di majelis ilmu, seakan-akan dia kalau mengerjakan ketaatan boleh untuk malas-malasan. Kalau untuk menjauhi maksiat boleh sedikit-sedikit karena sudah berilmu. Ini salah. Ini salah. Kita semua di hadapan syariat Islam sama ya. Kita semua di hadapan syariat Islam apa? Sama. Tidak ada bedanya. Ingat itu baik-baik. Kemudian yang kedua pelajarannya atau selanjutnya karena banyak sekali. Selanjutnya pelajarannya adalah yaitu hendaknya seseorang mencontoh Nabi Muhammad SAW, memperhatikan dalil dari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini dalil dari Al-Quran. Innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Kemudian beliau menyebutkan ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita wajib mencontoh Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam hadis ini juga anjuran untuk berdoa, ya. Dan perintah untuk berdoa banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul SAW tidak bisa dihitung. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan selalu murka kepadanya. Ini hadis menunjukkan agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, saya akan menyebutkan banyak dan cepat, ya, mohon maaf kalau cepat, tetapi banyak dan cepat adab-adab dalam berdoa. Ya, yang pertama, tidak berdoa dengan sesuatu yang haram. Yang kedua, tidak berdoa dengan sesuatu yang mustahil. Ya. Apa maksud tidak berdoa dengan sesuatu yang haram? Yaitu, ya Allah kabulkanlah agar saya bisa menang judi. Ya Allah kabulkanlah agar saya bisa berzina, minum minuman keras. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, tidak berdoa dengan sesuatu yang mustahil. Ya, dengan sesuatu yang mustahil. Seperti misalkan, ya Allah datangkanlah rezeki meskipun aku di rumah. Ya Allah datangkanlah rezeki meskipun aku tidak bekerja. Ini mustahil, ya. Ya Allah datangkanlah anak meskipun aku tidak menikah. Nah, ini tidak boleh berdoa seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu adabnya adalah tidak berdoa untuk tujuan yang buruk. Tidak berdoa untuk tujuan yang buruk. Seperti, ya Allah berikanlah aku rezeki agar bisa menyombongkan diri. Nah, ini enggak boleh. Ya Allah panjangkanlah umurku agar aku bisa bermaksiat. Nah, ini tidak boleh. Yang keempat adalah
tidak meremehkan Allah dalam pengabulan doa. Ya, bahwasanya mana mungkin Allah bisa mengabulkan doa saya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Yang kelima adalah harus yakin Allah mengabulkan doa. Yang keenam adalah tidak merasa berat ketika doa dirasa belum dikabulkan. Tidak merasa berat ketika doa dirasa belum dikabulkan. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah jangan melalaikan kewajiban untuk berdoa. Akibat dia kelamaan berdoa, sholat maghribnya terlambat. Nah, ini tidak boleh. Jangan melalaikan kewajiban untuk berdoa. Kemudian yang ke-8, ketika berdoa hendaklah dia hadir hatinya. Kemudian adab yang ke-9, ketika berdoa janganlah bahasanya terlalu dibuat-buat. Yang ke-10, ketika berdoa adalah hendaklah dia menghadap kiblat. Yang ke-11, hendaklah ketika dia berdoa mencari waktu-waktu yang utama dan tempat-tempat yang diharapkan dikabulkan. Waktu yang utama diantaranya sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah. Ya, waktu yang utama hari Jumat setelah salat asar menjelang maghrib. Waktu yang utama ketika sujud, ya, waktu yang utama untuk berdoa. Dan tempat-tempat yang utama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Raudhah, dan seterusnya. Kemudian yang ke-12, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah dan bersolawat atas Nabi saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13 adalah mengulang-ulang doa. Allah suka doanya diulang-ulang. Yang ke-14 adalah mengangkat kedua tangan ke langit. Yang ke-15 adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Dengan nama-nama Allah yang husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, ya Rabb, ya. Yang ke-16 adalah berpenampilan yang kusut, lusuh, terutama yang disyariatkan dalam Islam, yaitu sholat istisqa. Yang ke-17 adalah memperhatikan pencarian penghasilan atau rezeki dengan cara yang halal, menjauhi mencari rezeki dengan cara yang haram. Kemudian itu tadi adab-adab agar dikabulkannya doa. Saya akan menyebutkan adab-adab atau hal-hal yang menyebabkan doa tertahan untuk dikabulkan. Doa terlarang untuk dikabulkan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang haram. Artinya makanan minuman tersebut dibeli dengan cara yang haram, didapatkan dengan uang yang haram. Ya, ini termasuk mawani'u istijabati du'a, penghalang dikabulkannya doa. Yang kedua, mengerjakan hal-hal yang dosa dan diharamkan. Ini termasuk daripada pengabulan doa yang sulit. Ya. Para ulama salah mengatakan la tastati'ul ijabah wa qad saddatta turuqaha bil ma'asi. Jangan engkau anggap doamu lambat dikabulkan oleh Allah, padahal kamu tutupi dengan maksiat. Ini ada perkara menarik ya para ikhwan. Sebagian orang murtad gara-gara dia berdoa tidak dikabulkan. Bagaimana mau dikabulkan dia melakukan maksiat? Nah, itu dia. Jangan kamu anggap doamu lambat dikabulkan oleh Allah, padahal kamu sendiri yang menutup jalan untuk dikabulkan, yaitu dengan maksiat yang kamu kerjakan. Catat tuh baik-baik, jadikan quotes, ya, sebarkan, jadikan status di Facebook.
Jangan kamu menganggap doamu lambat dikabulkan oleh Allah, padahal kamu sendiri yang menutup jalan pengabulan doamu dengan maksiatmu. Nah, ini perkataan bagus ya, disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, sebab tertahannya pengabulan doa adalah meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, sholat, puasa Ramadan. Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama salaf, mengatakan, "Mathalul ladzi yad'u bighairi amal kamathalil ladzi yarmi bighairi watan." Perumpamaan orang yang berdoa tapi tidak beramal ibadah, terutama amalan-amalan wajib, ini seperti orang yang melempar tanpa batu, nggak ada hasilnya. Yang keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di tengah keluarga. Hati-hati ya, para pemimpin-pemimpin keluarga, hati-hati. Kemudian yang kelima, berdoa agar bisa melakukan dosa atau memutuskan hubungan rahim. Maka ini termasuk daripada hal yang diharamkan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, lalu juga cara menjawab orang-orang yang kadang-kadang murtad karena doanya tidak dikabulkan. Cara menjawabnya adalah mudah, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ma min muslimin yad'u bid'awah ma min muslimin yad'u bid'awah illa istajaba Allah bi ihda thalath ma lam yad'u bismin wala qati'ati rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan salah satu dari doa, saya ulangi, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan hubungan rahim. Pilihan yang pertama yaitu an yu'ajjilallah da'watah, Allah akan langsung kabulkan doanya segera. Yang kedua, an yudakhiraha fil akhirah, Allah akan simpan pengabulan doanya nanti di akhirat. Tentunya kenikmatan di akhirat lebih utama. Yang ketiga, an yasrifa minas su'i mithlaha, Allah menghilangkan dari keburukan yang semisal dari doa yang dia panjatkan. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh sebagian manusia. Minta rezeki, ternyata Allah tidak ngasih rezeki yang dia minta, tetapi Allah jauhkan dia dari musibah. Ini lebih utama daripada rezeki yang dia minta. Ini yang kadang-kadang sebagian orang terlalu cepat mengambil keputusan, berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, akhirnya murtad. Nah, ini ahibati hafizakumullah, hati-hati dengan cara seperti ini. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 57, Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang yang kami telah rezekikan kepada engkau. Di dalam ayat ini Al-Baqarah 57 perintah untuk makan dari yang baik-baik, yang mana kalau makan yang baik-baik tidak boleh berlebihan, tidak boleh sikap mubadzir, tidak boleh sikap pelit, juga tidak boleh. Ya, terlalu pelit juga nggak boleh, terlalu berlebihan nggak boleh, terlalu pelit juga tidak boleh. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, dan janganlah terlalu berlebih-lebihan. Ya, ini pada ikhwan. Ada orang kalau makan terlalu berlebihan hilang akalnya. Orang Arab mengatakan al-kathratul akli tudhibul, saya ulangi, al-bitnatu tudhibul fitnatu, atau tudhibul fitnata maksud saya. Artinya perut terlalu kenyang itu menghilangkan kecerdasan, karena yang ada hanya ingin tidur, ya santai-santai karena begah perutnya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik ya. Ketika diperintahkan orang-orang beriman untuk makan makanan yang baik, sebagaimana para rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Ini adalah pelajaran menarik dari siapa? Untuk siapa? Untuk para pendakwah, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada umat Islam, agar memperhatikan apa yang dia makan, harta yang dia dapatkan halal atau tidak, ya, halal atau tidak. Kenapa? Karena dia mengajar murid, jamaah kaum muslimin, agar apa yang dia ajarkan sampai kepada kaum muslimin, maka ya dia mencari harta dengan cara yang halal, mencari harta dengan cara yang halal, sehingga dia makan dari yang halal, minum dari yang halal, berpakaian dengan cara yang halal, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, selanjutnya, bolehkah, ini karena berkaitan dengan para rasul ya, para rasul diperintahkan makan dengan makanan yang halal. Dan penerus para rasul adalah para pendakwah, para ustadz, para kiai, para ulama. Bolehkah, mohon maaf saya angkat masalah ini, ya sebenarnya berat dan tabu untuk sebagian, tetapi kita kan berbicara secara ilmiah. Bolehkah para ustadz, para kiai, para pengajar ilmu agama ya itu mengambil amplop? Maka jawabannya, asal hukumnya dia semestinya berdakwah karena Allah. Ya, dia semestinya berdakwah karena Allah. Dan tidak mengambil apa-apa dari perkara dunia. Tidak mengambil apa-apa dari perkara dunia. Akan tetapi ya, jika memang dia kegiatan kehidupannya fokus untuk mendakwahkan agama Islam dan dia mengatur hatinya dalam hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum ajrun kitab Allah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah mengajar Al-Quran. Tetapi ingat, bukan itu tujuan, bukan itu maksud, bukan itu puncak dari dakwahnya. Apalagi sampai ada, mohon maaf ini ya, ada semacam manajer menentukan tarif ustadz sekian. Nah ini kalau sekedar manajer mengatur jadwal ustadz, maka tidak mengapa. Tetapi sampai mengatur ustadz ini harus dikasih sekian, kalau yang mengundangnya ini seperti ini maka dia dikasih sekian, maka ini dikhawatirkan mengganggu keikhlasan dan mengurangi muru'ah si ustadz tersebut. Ya, muru'ah si ustadz tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang patut diperhatikan juga dalam perihal ini adalah bahwa memang lebih baik sang ustadz berdagang misalkan, bekerja misalkan. Akan tetapi ada kadang-kadang sebagian para pengajar agama, mereka memfokuskan hidupnya untuk mengajar. Sehingga jika dibarengi dengan mencari atau berdagang, maka akan tidak fokus dalam mengajar. Saya beri contoh. Guru di pesantren
dia harus masuk jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat berarti jam 6.30. Masuk kantor jam 7.30, ngajar jam 7. Ya, misalkan. Maka atau jam 8 maksud saya. Jam 8 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat jam 7. Maka sebagian yang berdagang kadang-kadang terlambat dalam waktu mengajarnya, dan ini akhirnya menguras waktu kegiatan belajar mengajar dan menelantarkan para santri. Nah, jadi intinya seperti yang sudah saya sebutkan, tidak selayaknya seorang pendakwah untuk menerima amplop atau bayaran karena dia berdakwah kepada Allah. Dia berdakwah menyampaikan agama, tidak mengharapkan apa-apa. Akan tetapi jika memang walaupun diberi, tetapi jika memang dia memerlukan untuk kehidupannya karena dia fokus untuk mengajar, maka Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqu ma akhadtum ajran kitaballah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah pengajaran Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dipahami. Ini sedikit tabu, akan tetapi kita harus belajar ilmu agama dan didasari atas ilmu agama. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini juga adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat di dalam perkara tidak ada perbedaan pendapat, bukan masalah perbedaan pendapat, masalah lain itu. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa sedekah tidak boleh dengan harta yang haram. Imam Nawawi rahimahullah berkata, la yutaqarrabu ilaihi bisadaqatin haram. Tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah yang haram. Ya, dengan sedekah yang haram. Ada hadis juga riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bih, lam yakul lahu fihi ajr wa kana isruhu alaihi." Siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, kemudian dia bersedekah dengannya, maka dia tidak dapat pahala darinya, bahkan dia berdosa atasnya. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu." Siapa yang mencari harta yang haram lalu dia bersedekah, maka tidak diterima darinya. Ya. Yang kan ada cerita-cerita. Makanya saya katakan nih, ya, jangan mengambil ilmu agama dari film. Ya, dari film. Saya pernah ada orang cerita tentang film Sunan Kalijaga, ya. Beliau mengambil harta orang yang kaya yang tidak mau bayar zakat dengan cara mencuri. Kalau tidak salah filmnya seperti itu, ya. Mohon maaf kalau seandainya dibetulkan kalau saya salah. Ya, mencuri. Kemudian setelah itu hasil curiannya diberikan kepada orang miskin. Ini haram. Tidak boleh. Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang mencari harta yang haram lalu bersedekah dengannya, tidak diterima darinya. Imamul Muhadditsin Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, man anfaqa minal harami fi ta'atillah kana kaman tahhara ats-tsauba bil baul. Barang siapa yang bersedekah dengan cara yang haram di dalam ketaatan kepada Allah, maka ini seperti membersihkan pakaian dengan air kencing. Nah, ini ya, membersihkan pakaian dengan air kencing. Nah, baik. Sekarang ini permasalahan panjang yang mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, saya masih ada waktu 5 menit lagi, mudah-mudahan cukup waktunya.
Kalau kita sudah mengambil harta haram, bagaimana cara bertobat darinya? Ya, bagaimana cara bertobat darinya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama mengatakan siapa yang mengambil harta dengan cara yang haram seperti mencuri, maka wajib baginya mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan tidak wajib untuk memberitahukan kepada pemiliknya bahwasanya dia adalah pencurinya. Tidak wajib untuk memberitahukannya. Kalau seandainya dia tidak bisa mengembalikannya secara langsung, kecuali harus dengan cara dikirimkah, Gojek atau apakah, maka kirimkan, ya. Dan itu sudah termasuk taubatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Jadi caranya begitu ya. Kalau seandainya ada orang mencuri, cara ingin bertobat dari barang curian, bagaimana mengembalikannya? Nggak boleh dijual, nggak boleh disedekahkan. Mengembalikannya, karena itu milik orang lain. Tidak boleh kita at-tasarruf, berlaku pada barang milik orang lain. Mengembalikan, baik itu secara langsung, ngaku atau tidak ngaku, yang penting dikembalikan. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, apakah boleh bersedekah ya atas barang yang kita ambil kalau seandainya tidak mengetahui siapa pemiliknya dan tidak sanggup untuk mencapai pemiliknya, maksudnya mencapai tempat pemiliknya. Dia nggak tahu, saya nggak tahu Ustaz orangnya di mana sekarang. Ya, dia nggak sampai, nggak tahu caranya. Maka para ulama mengatakan ada dua cara. Ada dua keadaan. Yang pertama yaitu dua keadaan itu bagaimana caranya? Yang pertama, saya ngelihat semut ini. Ini subhanallah, ini harus di atas ilmu ya. Semut itu di dalam musim banjir ini banyak dia naik gitu kan. Ini cerita menyimpang sedikit. Naik, bahkan ada ratu semutnya naik ke dinding-dinding. Ini kan semut haram untuk dia dibunuh, karena dia beristighfar untuk orang-orang penuntut ilmu, orang-orang berilmu. Kita membunuh semut berarti kita menghabiskan orang yang beristighfar untuk kita. Ya, tapi rumah penuh dengan semut, maka bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas, ya silahkanlah kamu berjalan-jalan kemana-mana. Ya, kita lanjut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua keadaan. Ada orang mencuri, lalu dia dengan barang curiannya tersebut dia bersedekah. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis. Dia bersedekah agar dia dapat pahala. Ini yang dimaksud dalam hadis. Ini tidak diterima. Ya. Orang korupsi, kemudian dia bersedekah agar dia dapat pahala. Ini yang dimaksud dalam hadis. Dia tidak diterima darinya, bahkan dia berdosa atasnya. Ya, dia harus wajib mengembalikannya. Ini adalah keadaan yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keadaan yang kedua adalah dia bersedekah atas orang yang pernah dia curi barangnya, karena dia tidak sanggup untuk menemukan orang tersebut. Saya sudah cari Ustadz, saya belum dapat. Bagaimana caranya untuk mengembalikan hak orang ini? Paham ya? Bagaimana cara mengembalikan hak orang ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para ulama mengatakan boleh bersedekah atas nama orang tersebut. Ya, boleh bersedekah atas nama orang tersebut. Dan ini pendapatnya seorang tabi'i, Malik bin Dinar. Kemudian juga pendapatnya Atha bin Abi Rabah. Ketika Atha bin Abi Rabah ditanya, amman indahu malun haram wala ya'rifu arbabahu wa yuridul khuruja minhu. Lihat, bagaimana caranya kalau ada orang punya harta haram, ya, dia tidak tahu siapa pemiliknya, dia ingin berlepas darinya. Kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, bertemu dengan Abdullah bin Umar, kemudian belajar kepada Abu Hurairah. Pokoknya tabi'i, ya tasaddaqu bihi, kata Atha bin Abi Rabah, dia bersedekah dengannya.
Wala aqulu inna dzalika yujzi'u anhu. Dan aku tidak mengatakan bahwa hal itu sudah sah untuknya. Apa maksudnya? Sah untuknya. Artinya nanti di akhirat dia tetap akan berhadapan dengan orang yang pernah dia zalimi. Loh Ustaz, saya kan sudah bersedekah atas orang tersebut. Masa di akhirat berhadapan lagi? Ya kan nggak tahu. Di orang tersebut engkau zalimi, harus selesaikan urusannya. Dan ini kata Imam Imam Malik adalah kana hadzal qaulu min Atha ahabba ilayya min waznihi dhahaba. Ini pendapatnya Atha ini aku suka, lebih suka aku mendapatkan daripada aku mendapatkan emas. Adapun pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i bahwa harta haram disimpan, tidak boleh disedekahkan sampai ada yang ngaku, oh jadi itu barang simpanan, nggak boleh diambil, nggak boleh digunakan, disimpan pokoknya sampai ada yang ngaku. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau Fudail bin Iyad ada lagi pendapat, kata beliau, siapa yang punya harta haram dan dia tidak bisa mengembalikan kepada orangnya karena tidak tahu tempatnya di mana atau apapun alasannya, maka dia memusnahkannya. Caranya dia lemparkan ke lautan dan dia tidak bersedekah dengannya. Karena kata Fudail bin Iyad rahimahullah, la yutaqarrabu ila Allah illa bil thayyib, ya, tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan harta yang baik. Nah, dari tiga pendapat ini bagaimana? Maka yang benar adalah disedekahkan. Nah, tidak boleh dibuang ke laut karena itu termasuk daripada menghamburkan harta. Ya. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ini penting di zaman sekarang. Haram hukumnya untuk menahan diri dari makanan yang halal tanpa sebab syar'i. Haram hukumnya untuk menahan diri dari makanan yang halal tanpa sebab syar'i. Ya, ini tidak boleh para ikhwah. Seseorang tidak makan kecuali vegetarian, kecuali tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran, tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan ayam begitu enaknya. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh imtina' 'anil thayyibat bighairi sababin syar'i. Tidak boleh menahan makanan yang dihalalkan, dianggap baik dalam syariat dan dalam kebiasaan manusia tanpa ada sebab syar'i. Ya, tanpa ada sebab syar'i. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, selanjutnya terakhir, bagi engkau wahai para pelaku maksiat, lihat di dalam hadis ini, orang ini orang yang saleh, yang dia dalam keadaan bersafar ketaatan, kemudian kusut dan penuh dengan debu. Lalu dia mengangkat kedua tangannya. Lalu dia menyebut nama-nama Allah yang husna. Mohon kepada Allah agar doanya dikabulkan. Tapi ternyata satu dosa yang dia lakukan. Dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Akhirnya membeli makanan dengan harta haram tersebut. Minuman dengan harta haram tersebut. Berpakaian dengan harta haram tersebut. Bahkan dari mulai semenjak kecil dia diberikan dengan makanan, minuman, pakaian yang dihasilkan dari harta yang haram tersebut. Tidak dikabulkan doanya. Anda wahai orang yang bermaksiat, meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam, tidak sholat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tidak berzakat padahal sudah mampu, tidak berhaji, melanggar larangan-larangan besar, zina, minum minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh, dan seterusnya.
yang satu dosa saja bisa mengakibatkan tidak dikabulkannya doa, bagaimana yang bermaksiat kepada Allah. Sadarlah, kembalilah kepada Allah, wahai saudaraku yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita masuk pada hadis yang ke-11 insyaallah taala pada pekan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas materi penuh faedah yang telah Ustaz sampaikan. Jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Anda bacakan Ustaz. Tafadhal. Pertanyaan pertama dari Muhammad Rizqoh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Tadi dikatakan dalam hadis tersebut ada 4 sebab di mana terkumpul syarat dikabulkannya doa. Salah satunya orang tersebut dalam keadaan berdebu atau kusut. Bisa dijelaskan lebih lanjut dalilnya tersebab dikabulkan doa dalam keadaan seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang yang kusut, kemudian berdebu, kemudian tidak teratur, menunjukkan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kusut dan berdebu termasuk daripada sebab pengabulan doa adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbar madfu'un bil adbwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Berapa banyak orang yang ash'atha, rambutnya kusut, aghbar penuh dengan debu, madfu'un bil abwab, setiap kali minta-minta di hadapan orang, di depan pintu rumah orang, langsung ditolak. Tetapi saat dia berdoa kepada Allah, bersumpah agar doanya dikabulkan, Allah akan mengabulkan doanya. Nah, ini dalil ya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, atas penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari ACC. Rasulullah SAW masyhur mengangkat tangan ketika berdoa, tapi banyak doa untuk kegiatan sehari-hari tidak dengan mengangkat tangan. Mohon penjelasan masyhurnya tersebut ketika berdoa, kapan atau untuk apa. Ada 4 cara mengangkat tangan ketika berdoa. Jika kita berdoa tidak mengangkat tangan dengan salah satu cara tersebut, apakah dianggap bid'ah? Jika Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa, ketika melakukan kegiatan sesuatu, namun kita mengangkat tangan, apakah itu bid'ah juga? Demikian Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kata masyhur, atau lebih tepatnya mungkin mutawatir bahasa hadisnya, bahwa Rasulullah SAW secara hadis mutawatir ma'nawi. Mutawatir itu artinya sekumpulan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dengan satu makna. Di antaranya beliau mengangkat tangan saat berdoa. Maka bagaimana kok bisa dikatakan masyhur? Padahal beliau dalam beberapa keadaan berdoa tidak mengangkat tangan. Begini, hadis mutawatir maknawi yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan di dalam beberapa kejadian, di antaranya salat istisqa, di antaranya ketika beliau sedang
berwukuf di Arafah. Di antaranya ketika beliau sedang beristighatsah kepada Allah saat mau peperangan Badar, dan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan, dan hadisnya mutawatir ma'nawi. Baik. Lalu ada keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak mengangkat tangan. Maka pada saat itu tugas kita ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, seperti setelah berwudu, seperti setelah berdoa setelah dikumandangkan azan, seperti berdoa saat mengaminkan khatib imam di atas mimbar saat sholat Jumat, dan banyak lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak ada riwayatnya beliau mengangkat tangan, maka kita mengikuti beliau tidak mengangkat tangan. Baik. Kemudian di sini ada semacam pertentangan. Ustadz, apakah kalau kita mengangkat tangan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak mengangkat tangan disebut bid'ah? Atau sebaliknya, kita tidak mengangkat tangan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangan disebut bid'ah? Maka jawabannya adalah khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, maka angkatlah tangan. Yang keadaan berdoanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, maka tidaklah mengangkat tangan. Lalu Ustaz, apakah kalau saya ketika Rasul mengangkat tangan, saya tidak mengangkat tangan? Ketika Rasul tidak mengangkat tangan, saya mengangkat tangan, apakah itu bid'ah? Maka jawabannya tidak masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena asal hukum berdoa adabnya, bukan wajibnya. Adabnya mengangkat tangan. Jika waktu itu Rasulullah SAW mengangkat tangan, sedangkan kita tidak mengangkat tangan, maka tidak dikatakan melakukan bid'ah. Kenapa? Karena hanya sebatas adab. Wallahu a'lam. Ustaz, bisa kalau atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Aufar. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, pertanyaan titipan teman. Bagaimana dengan pekerjaan sebagai pramugari di mana setiap bertugas tanpa mahram? Jazakallahu khairan. Taib, haram. Dan sebelum saya jawab ya, tidak perlu kita mengucapkan pertanyaan pertitipan teman. Mau dititipkan nggak dititipkan tetap dijawab. Jadi tetap saja pertanyaan Ustaz mau bertanya itu cukup seperti itu, nggak perlu pertanyaan titipan temannya teman juga menitip nggak apa-apa ya. Jadi tidak perlu diucapkan. Taib. Kemudian haram hukumnya bekerja perempuan sebagai pramugari. Kenapa haram? Satu, karena bersafar tanpa mahram. Yang kedua, yaitu sering di dalam pekerjaan ini menampakkan aurat. Sering ya, saya tidak mengeneralisir, tetapi sering terlihat menampakkan aurat. Tapi yang kekeliruan yang paling utama atau pelanggaran yang paling utama dari pekerjaan ini bagi seorang perempuan adalah bersafar tanpa mahram. Dan ini adalah termasuk dosa ya. Dosa. Nah, wallahu a'lam. Sekarang Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, pada saat kita mengawali doa dengan salawat Nabi, apakah saat itu kita juga mengangkat tangan saat kita bersalawat? Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa dalam kondisi khusyuk dan berdebu saat berdoa?
Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Maka jawabannya, bersolawat atas Nabi adalah termasuk bagian doa. Maka saat bersolawat kita kan memulai doa itu dengan alhamdulillah, kemudian bersolawat. Ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kemudian baru bersolawat. Jadi mulai dari memuji Allah sampai bersolawat, mulai itu mengangkat tangan. Lalu setelah itu nanti minta doa-doa permintaan di dalam doanya. Kemudian bagaimana kita agar kusut dan berdebu? Bersafar. Safar, silahkan safar. Jadi gini para ikhwah, bukan berarti kita ambil debu kemudian kita debu-debukan lalu setelah itu. Tidak. Keadaan seseorang saat dia berdoa seperti itu bukan berarti mengkondisikan kita harus berdebu, harus kusut. Perempuan kan rambutnya panjang, ketika mau berdoa dikumul-kumul, nggak usah disisir dulu. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi saat dia berdoa, saat itu dia dalam keadaan kusut dan debu, itu termasuk daripada dikabulkannya doa. Jangan terlalu tekstualis. Nah, Seperti tadi atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Salsabila Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz, jika ingin bertobat bagaimana caranya? Seperti cara sholat tobat. Lalu apakah ada doanya setelah sholat? Kemudian pertanyaan kedua, apakah doa memakai Asmaul Husna, misal ya Rahman, ya Ghafur, itu benar atau tidak? Tobat atau dan baik? Mungkin Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Salat taubat disyariatkan dalam agama Islam berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan para ulama berijma' atasnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bercerita, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba berdosa lalu dia memperbagus wudunya, lalu dia bangun sholat 2 rakaat, lalu setelah sholat 2 rakaat dia beristighfar, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang berdosa, maka dia mengambil air wudu, berwudu dengan bagus, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu beristighfar, maka ini pengabulan doa. Sebagian ulama akhirnya menyebutnya ini adalah salatut taubah, salat taubat. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an yuhsinu fihi ma adz-dzikra wal khusyu' thumma yastaghfirullah azza wa jalla ghafarallahu lahu." Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia bangun sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, dia memperbagus di dalam 2 sholat tersebut, ya, zikirnya dan khusyuknya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Sebab sholat taubat adalah dosa. Kapan dia berdosa, maka ambil air wudu, berwudu dengan baik, maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian waktu sholat taubat, maka waktu sholat taubat adalah dianjurkan saat seorang muslim benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Jadi waktunya kapan saja terserah, selama nafas belum di tenggorokan, matahari belum terbit dari barat. Sifat sholat taubat bagaimana? Sholatnya 2 rakaat sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi. Kemudian bacaannya apa saja? Bacaannya terserah, tidak ada bacaan khusus. Dan disyariatkan
apakah sholat sendirian ataukah sholat berjamaah? Maka jawabannya tidak ada riwayatnya dikerjakan secara berjamaah, ya, tetapi dikerjakan secara sendirian. Nah, wallahu a'lam. Ya Rahman, ya Ghafur. Oh ya, tadi kalau ada orang berdoa ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahman, ya Ghafur, maka kalau seandainya dia hanya itu saja, baik di lisannya atau dalam hatinya, maka pada saat itu ini bukan doa, ini hanya memanggil, belum berdoa. Ya, sama seperti orang ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Ente mau ngapain manggil Allah wahai maha lembut? Ya, kecuali dalam hatinya mungkin ultuf bina. Wahai yang maha lembut, lembutkan hati kami. Wahai yang maha pengasih, kasihi kami. Ya. Tetapi Rasulullah SAW belum pernah berdoa seperti itu dalam artian ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Tetapi ada permintaannya apa? Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Malik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana saya berdoa di rumah yang masih dibeli dengan cara riba? Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatlah dan bertekad untuk tidak mengulang perbuatannya, menyesal atas perbuatannya, kemudian berhenti dari perbuatan dosa tersebut, ikhlas karena Allah, tidak ada tuntutan apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan tadi pertanyaan terakhir Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah. Ya, sebelum kajian ditutup, mau disampaikan kesimpulan atau nasihat Ustaz? Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, memang benar setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi di dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul terdapat keterangan bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun beramal saleh apapun, maka hatinya wajib takut kepada Allah dari siksa Allah dan berharap amalnya diterima. Ini bukan berarti kita menakut-nakuti kaum muslimin, bukan berarti menjadikan ajaran Islam itu sulit. Tidak. Karena ada sebagian orang berpikir, sudah sholat, sudah puasa, masih ditakut-takuti tidak diterima sholat dan puasanya. Maka jawabannya, kita sebagai seorang muslim harus terletak di dalam diri kita 3 sifat. Rasa cinta kepada Allah yang merupakan kepala dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian rasa harap akan rahmat Allah dan rasa takut siksa Allah. Sebagaimana dua sayap pada seekor burung. Ketika ada rasa cinta, rasa harap, rasa takut, maka hiduplah dan terbanglah burung tersebut. Seperti itulah ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan kepada kaum muslimin bahwasanya orang-orang yang beriman pasti masuk ke dalam surga
tetapi kita tidak memberikan rasa takut akan siksa Allah, maka wajib kita untuk memberikan rasa takut akan siksa Allah. Di antaranya adalah khawatir amal ibadah kita tidak diterima. Dan itu ada hadisnya, ada ayatnya, ada perkataan para salafus salehnya. Nah, ini tidak boleh kita katakan bahwasanya jangan menyulit-nyulitkan agama Islam. Tidak. Kita tidak menyulit-nyulitkan agama Islam, akan tetapi kita menyampaikan agama Islam sesuai dengan dalil-dalil yang ada secara proporsional. Tidak terlalu memberikan harapan terlalu tinggi sehingga sebagian kaum muslimin meremehkan maksiat, tidak juga membuat kaum muslimin putus asa dari rahmat Allah sehingga malas untuk beramal ibadah, tetapi baina antara dua itu, berharap kepada Allah akan rahmatnya, takut kepada Allah akan siksanya, berharap kepada Allah agar diterima amal, takut kepada Allah dari ditolak amalnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pembahasan materi, jawaban pertanyaan serta nasihatnya di kajian malam ini. Kami atas nama Iktibar Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga para santri. Dan semoga Ustaz dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi pekan depan. Terima kasih kepada jamaah atas kebersamaannya dan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga materi yang kita pelajari malam ini dapat kita pahami serta kita amalkan. Dan semoga kita dapat bertemu kembali pekan depan melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Jemaah sekalian, sebelum ditutup kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian yang diselenggarakan Iktibar Mengaji pekan ini, yaitu pada Sabtu malam pukul 20.00 melanjutkan pembahasan fikih muamalah dibawakan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Semoga kita semua dapat sama-sama hadir di kajian tersebut. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu. Barakallahu fiik.